Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat atau menjelaskan tutorial sederhana bagaimana cara mengolah data salah satu downhole measurement pada sumur panas bumi, yaitu pressure temperatur spinner survey. Nah, di sini sudah ada data dari GPS survey. Yang atas ini adalah data kecepatan kabel, data di permukaan, tekanan kepala sumur, entalpi. Ya, dari entalpinya ini maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah sumur uap. Nah, kemudian ini geometri sumurnya. Kemudian di tabel sebelah kiri ini adalah data spinner, data PC spinner untuk lockdown, sedangkan yang atas yang sebelah kanan ini adalah untuk lockup. Nah, data spinner secara sederhana biasanya ada 5 data ini yang di record ya. Ada kedalaman, temperatur, pressure, kemudian kecepatan kecepatan alat ini masuknya, kecepatan spinnernya sekitar 0,5 yang di atas ini. Nah, kemudian ini spinnernya yang tercatat recordnya. Ini sederhananya ada 5 ini, tapi biasanya nanti kalau realnya itu tergantung dari provider yang menyediakan loggingnya ya. Bisa juga dikombin dengan Gamare sama casing collar locator, macam-macam tergantung, tapi pada umumnya 5 data ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mensortir data ini, karena data ini banyak sekali dan mungkin urut pencatatannya, kedalamannya juga tidak runut gitu ya. Ada yang selangnya 0,3, ada yang selangnya mungkin 0,1 ya. Nah, langkah pertama adalah kita sortir supaya datanya ini bisa kita analisa dengan mudah. Caranya seperti apa? Kita gunakan pivot table ya. Nah, kita masukkan data yang lockdown dulu. Kemudian kita letakkan di sebelah kiri. Nah, semua data kita masukkan. Yang menjadi pengontrol adalah kedalaman ya. Kemudian nilainya adalah 5 parameter lainnya. Ini yang kedalamannya kita. Nah, karena kita ingin membuat rentang ya, jadi nanti di data yang barunya nanti kita cukup per 3 meter saja misalnya, itu rata-ratanya berapa. Nah, kita buat di sini datanya adalah average, jadi kita buat menjadi average semua.
Nah, jika sudah, kita grupkan datanya supaya tidak terlalu banyak. Caranya adalah diklik kanan, kemudian select group. Ini mau dari mulai kedalaman berapa, rentangnya berapa, sebut aja kita misalnya per 3 meter atau per 5 meter bisa. Ini muncul datanya seperti ini. Nah, karena nih kedalamannya adalah rentang, ya, supaya datanya bagus, jadi seolah langsung per kedalaman. Jadi kita ambil nilai tengah dari kedalaman ini. Caranya adalah pakai fungsi Excel untuk mengambil nilai rata-rata dari dua nilai kiri kanan ini. Di sini saya sudah cantumkan persamaannya di sini supaya gampang. Saya kopikan. Nilai tengahnya adalah 181,5. Nah, selanjutnya kita lakukan yang sama untuk yang lookup. Kita insert pivot table. Data ini headernya masuk supaya nanti bisa kebaca sama pivot table-nya ya. Nah, sama seperti tadi kita cek dulu datanya muncul. Yang meter kita pindahkan ke kiri. Ini kita ganti average. Berikutnya sama seperti tadi kita buat grup datanya. Ini startnya kalau bisa sama 180 supaya nanti selang datanya itu per 3 meter sama. Karena nanti kita ingin merecord di kedalaman yang sama, kita mengolah datanya di per kedalaman yang sama. Nah, ini tinggal copy saja. Ini. Nah, langkah selanjutnya, jadi untuk mengolah data spinner yaitu hertz putaran ini untuk menjadi mass rate, kita perlu untuk mengkonversi hertz ini menjadi velocity. Caranya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan slope. Ya. Jadi slope kecepatan spinnernya itu dikonversi ke kecepatan fluida, ya, tinggal menggunakan slope. Slope antara apa? Slope antara kecepatan kabel, ya, dengan kecepatan spinner. Nah, kita catat dulu. Yep. Kita kopikan ini saja. Kita catat terlebih dahulu
RPS-nya. RPS ini untuk lockdown, kemudian RPS untuk lockup, kemudian kecepatan kabel untuk lockdown, dan kecepatan kabel untuk up. Baru nanti kita cari slope-nya masing-masing per kedalaman. Untuk RPS lockdown ini kita ambil saja datanya, bisa pakai VLOOKUP, bisa langsung di copy ya. Saya pakai VLOOKUP aja supaya nanti kalau datanya berubah ikut berubah. Ini sebelah kiri kita pagar FNF4 nanti tidak bergeser ketika kita drag ke bawah. Yang RPS itu kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Kita drag ke bawah. Yang RPS ini juga sama, aja yang kita rubah tabelnya. Kabel juga sama. Tapi untuk kabel dia di garis ke-4. Kita saja yang kita pastikan. Minus ini menandakan bahwa dia lock up. Nah, slope-nya itu adalah gunakan fungsi Excel saja. Slope ini nah, karena nilai slope-nya itu tidak sama ya. Ini karena banyak faktor ya, bisa karena alirannya yang turbulen, atau misalnya posisi spinnernya tidak selamanya ada di tengah aliran, bisa menempel di dinding segala macam. Nah, kita ambil nilai yang kira-kira yang paling banyak muncul apa. Nah, cara sederhananya ya kita masukkan saja ke Excel, masukkan ke chart. Misalnya kedalaman atau bisa cara ini adalah kedalaman. Nah, dari sini kelihatan kira-kira slope-nya adalah di angka 5 ya.
Jadi kita patok saja loadnya itu 5. Kita tambahi supaya jelas. Nah, langkah berikutnya adalah kita kembalikan, kita konversi menjadi kecepatan fluida dulu ya. Kecepatan fluida ya. Baik di saat lock up maupun lockdown. Ini kita lock dulu, kemudian lock up, kemudian di rata-rata ya. Caranya seperti apa? Jadi RPS yang ini dibagi dengan slope, kemudian dikurangi kecepatan kabel. Nah, ini belum dipasang, belum di lock. Kemudian kita ambil tekanan fluida, kita ambil salah satu saja. Jadi misalnya dari yang lengkap. Ada dasar ketiga. Kemudian berikutnya yang kita catat adalah densitas. Kita gunakan fungsi yang ada di makro ini ya, karena dia stream kita pakai reflektor dari hasilnya. Kemudian berikutnya adalah kita catat diameternya. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari tabel yang tadi sebelum yang atas. Kita pada depth arenya adalah tabel ini. Karena nilainya tidak eksak, nanti kita settingnya di kolom ke 1 ke 3 ya. Kemudian kita set ke proxy betul, supaya bisa nanti ketika kedalamannya berubah maka diameternya juga berubah. Nah, belum gitu. Nah, berikutnya kita bisa hitung mass rate-nya. Jadi mass rate itu adalah kecepatan fluida nanti dikalikan dengan densitas, kemudian dikalikan dengan luas area. Tekanannya seperti itu. Kemudian
kalikan dengan intensitas, kalikan dengan 4pi d kuadrat, jadi pi jadi 4 kali diameter satu. Nah, ini kurang lebih laju alirnya dalam kilogram per second. Baik, itu adalah cara sederhana untuk menganalisa data BTS yang sebelumnya datanya adalah kecepatan kabel dan RPS spinner menjadi velocity atau menjadi mass rate. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.